Sorotan berikutnya, Saudara kuasa hukum Peggy Setiawan optimistis hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy Setiawan bilang salah satu yang menjadi dasar dalam gugatan pra-peradilan yakni penetapan tersangka kliennya adalah kesaksian teman dan chat di media sosial yang membuktikan Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Kini pihak kuasa hukum menantikan bukti yang akan disajikan penyidik saat pra-peradilan nanti. Tentu kami sampaikanlah beberapa dalam posita itu dari keterangan saksi-saksi yang kami punya bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Tinggal nanti penyidik yang akan membuktikan, akan menunjukkan alat buktinya kepada hakim tunggal itu apa alat buktinya sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Jadi baik keterangan saksi maupun chat ya itu menjadi alasan kami ya klien kami itu tidak terlibat, tidak berada di TKP. Saudara merespon banyaknya keluhan dari terpidana kasus Vina terhadap proses penyidikan yang terjadi pada 8 tahun lalu. Kompolnas menyebutkan saat ini ayah Eki Ibtu Rudiana masih dalam proses pemeriksaan di Propam. Polri saat ini tengah melakukan audit investigasi kasus Vina pada saat ditangani 8 tahun lalu. Sendiri memang telah memandang perlu dilakukannya audit investigatif terhadap penyidikan 8 tahun yang lalu itu agar menjelaskan akuntabilitas, profesionalitas pada saat itu karena ada keluhan-keluhan dari para terpidana pada saat itu terutama pada saat ditangani di Polresta Cirebon. Dalam proses ini kami memantau proses melakukan audit investigatif ini telah dilakukan adanya asistensi dari Inspektorat Pengawasan dan Propam dan dalam pantauan memang Pak Rudiana masih dalam proses pemeriksaan. Pasca polisi menyita akun Facebook milik tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan, satu persatu teman Peggy di lini masa media sosial juga turut diperiksa. Salah satu yang diperiksa adalah Nurul Iman dan Dede Kurniawan. Keduanya diperiksa untuk mengungkap aktivitas Peggy Setiawan di media sosial dan kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, saksi Liga Akbar kembali menceritakan kesaksian bahwa beberapa hari pasca kematian Eki dan Vina, ayah Eki, Ibtu Rudiana menelpon dirinya. Rudiana juga menjemput dan mengajak Liga Akbar berbincang di dalam mobil. Usai bertemu ayah Eki, Liga Akbar dijemput polisi untuk membuat BAP. Foto tersangka tersebar di 2 hari atau lebih dari seminggu lah. Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata. Hanya ngobrol biasa. Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari gitu. Dijemput di rumah, nggak tahu saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak tahunya suruh ikut terus buat BAP. Ada suratnya nggak sebelumnya? Nggak ada Pak. Surat pemeriksaan? Dari rekan bapaknya. Surat pemeriksaan nggak ada? Nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota. Menanggapi adanya tuduhan kesalahan prosedur yang diduga dilakukan oleh ayah Eki Ibtu Rudiana, Kabid Humas Polda Jabar bilang penyidik sudah memeriksa Rudiana sebagai pelapor. Selain penyidik, tim asistensi dari Mabes Polri juga sudah meminta keterangan pada Ibtu Rudiana. Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal.
Proses penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki tengah berjalan di Polda Jawa Barat. Sedangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan kini juga sudah diterima Pengadilan Negeri Bandung dan akan mulai disidangkan pada 24 Juni 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana informasi terkini dari kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Fida, seperti apa asistensi dari Mabes Polri dalam mengawal investigasi kasus Vina dan Eki? Ya, selamat malam Jihan dan juga saudara. Kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina dan Eki 8 tahun lalu ini mendapatkan atensi atau perhatian dari Kapolri, dan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto ini memastikan bahwa Kapolri telah memerintahkan Divpropam dan juga Itwasum Mabes Polri untuk turun dan juga melakukan asistensi dalam penyidikan kasus yang hingga saat ini masih terus berlangsung dan juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Ada sejumlah dugaan pelanggaran kode etik Jihan dan juga saudara, dan juga ketidaksesuaian prosedur hukum yang kemudian terjadi pada saat penanganan kasus ini oleh Polres Cirebon 8 tahun lalu. Ada sejumlah saksi yang kemudian ini menjadi saksi kunci, di mana kesaksian mereka saat itu ini dijadikan dasar sebagai putusan atau amar putusan dari Majelis Hakim Cirebon begitu ya, dalam kemudian memberikan hukuman terhadap 8 terpidana kasus Vina dan juga Eki saat ini. Ya, dan juga ada saksi Liga Akbar juga yang kemudian kembali memberikan kesaksian mereka. 3 orang saksi yang kemudian menjadi saksi yang krusial, yakni adalah Teguh dan juga Pramudia, dan 1 saksi lainnya yang kemudian ketiga saksi ini serta Liga Akbar beberapa waktu lalu ini datang ke Mapolda Jawa Barat untuk kemudian memberikan kesaksian serta mencabut BAP mereka yang kemudian mereka berikan pada tahun 2016 lalu. Dalam pencabutan BAP tersebut, mereka keempat saksi tersebut termasuk Liga Akbar yang menjadi saksi kunci ini menerangkan bahwa pada 8 tahun lalu kesaksian yang mereka berikan ini dilakukan di bawah tekanan dari penyidik, dan juga ada arahan-arahan dari penyidik untuk memberikan kesaksian sesuai dengan arahan penyidik. Dan terkait hal ini yang kemudian mulai terungkap sementara kasus dan juga penyidikan dari kasus Vina dan juga Eki di Cirebon ini berjalan, Divisi Propam dan juga Itwasum Mabes Polri ini terus melakukan pemeriksaan mendalam, sehingga Jihan dan juga saudara pada 16 Juni lalu ayah dari Eki, korban pembunuhan dan juga yang terjadi pada tahun 2016 lalu ini juga telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri terkait adanya dugaan tersebut. Diketahui berdasarkan sejumlah keterangan Jihan dan juga saudara, ayah dari Eki ini kemudian terlibat dalam penangkapan ke-8 tersangka dan juga pelaporan ke-8 tersangka pada saat itu, di mana saat itu sebetulnya ayah dari Eki ini menjabat sebagai Kasat Narkoba di Polres Cirebon. Keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, apalagi melakukan penangkapan, inilah yang kemudian menjadi perhatian dari Divpropam dan juga Itwasum Mabes Polri, mengingat dengan keterlibatan ayah dari Eki dalam kasus pembunuhan anaknya 8 tahun lalu, ini diduga ada kemudian pelanggaran kode etik yang mungkin saja bisa terjadi. Hingga saat ini, Jihan dan juga saudara, penyidikan lebih mendalam ini terus dilakukan. Selain oleh Divpropam dan juga Itwasum Mabes Polri, penyidikan oleh Ditreskrimum Polda Jabar terkait kasus ini terus dilakukan, dan tentunya kami semua ini masih akan menunggu seperti apa kemudian hasil dari penyidikan mendalam yang tengah dilakukan, karena memang hingga saat ini kemudian masih belum bisa diungkap ke publik karena memang masih dalam proses penyidikan, Jihan.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat.